Sekarang ini saya berada di kawasan Kota Gede yang dahulunya merupakan pusat kerajaan Mataram Islam di daerah istimewa Yogyakarta. Menurut catatan sejarah dan juga bukti-bukti arkeologis bahwa tata ruang Mataram ini mengikuti pola catur gatra tunggal, yaitu yang terdiri dari keraton, alun-alun, masjid makam, dan juga pasar. Nah, sekarang kita bakal melihat peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram Islam di kawasan Kota Gede. Yuk. Saat ini saya telah tiba di salah satu peninggalan kerajaan Mataram Islam, yaitu Masjid Gede Mataram. Seperti yang kita tahu, kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan. Dan masjid ini adalah masjid tertua di Yogyakarta. Penasaran? Kita langsung lihat aja. Baik, saat ini saya sudah berada di Komplek Masjid Gede Mataram. Jadi masjid ini didirikan oleh Panembahan Senopati pada saat pemerintahannya setelah Ki Ageng Pemanahan pada 1575. Masjid ini dibagi menjadi 5 ruang. Ada bangunan induk, ada serambi, ada pawestren, gapura paduraksa, lalu juga ada bangsal masjid dan juga kelir. Ketika kita masuk ke area masjid, nanti di pintu kiri kita bisa masuk ke area makam raja-raja dan juga kita bisa ke sendang seliran. Nah, setelah ini kita bakal lihat peninggalan-peninggalan kedaton lainnya seperti Watu Gilang, Watu Gateng, Cepuri, dan juga Jagang atau Parit. Yuk kita jalan lagi. Sebelum kita jalan lagi buat lihat peninggalan-peninggalan kedaton lainnya, ini adalah salah satu material budaya yang masih hidup di sini. Salah satunya adalah rumah tradisional yang ada di belakang aku ini. Nah, rumah tradisional ini lebih pada struktur kayu, terus juga lebih coraknya ke rumah joglo dan juga limasan serta rumah-rumah kampung lainnya. Dan ini hanya bisa kita temukan di kawasan Kota Gede. Yuk kita lihat lagi peninggalan kedaton lainnya. Saat ini saya tiba di peninggalan kedaton selanjutnya, yaitu Watu Gilang dan juga Watu Gateng. Seperti apa sih wujud dari Watu Gilang dan Watu Gateng yang pastinya masih di kawasan Kota Gede? Yuk kita lihat. Nyuwun sewu, Mbah. Niki Watu Gateng kayak gini kayak. Ya. Oh. Kalau mampu diangkat, kalau nggak mampu diputar. Oh, nggih. Jadi Watu Gateng ini adalah watu yang biasa digunakan Raden Ronggo untuk bermain. Raden Ronggo ini adalah anak dari Panembahan Senopati. Selanjutnya Watu Gilang ya? Jadi Watu Gilang ini dipercaya sebagai singgasana raja-raja dahulu pada zaman Mataram Kerajaan Islam. Nah, salah satunya juga Panembahan Senopati sempat singgasana di sini dan saya sudah memegang dan batunya ini jujur dingin sih. Matur suwun nggih, Mbah nggih. Nah,
Nah, tadi kita udah lihat wujud dari Watu Gilang dan juga Watu Gateng. Kita bakal lihat lagi peninggalan-peninggalan kedaton lainnya. Itu ada Beteng Cepuri dan juga ada Jagang atau Parit. Yuk kita langsung jalan lagi. Saya sudah tiba di Benteng Cepuri dan bisa dilihat ya ini antara benteng bagian atas dan bawah ini setelah dilakukan pemugaran memang ada perbedaan ya. Yang bagian atas ini adalah batu pengganti dan yang batu di bawah sini ini adalah batu yang asli. Jadi Benteng Cepuri ini lebih tepatnya adalah benteng bagian dalam dari Kerajaan Mataram Islam yang pastinya berfungsi untuk melindungi bagian dalam atau bagian inti, yaitu seperti istana dari raja itu. Nah, dan Benteng Cepuri ini juga dikelilingi oleh beberapa jagang ya atau parit biasanya disebutnya dengan kedalaman sekitar 1-3 meter di bagian selatan, timur dan juga barat. Peninggalan cagar budaya Mataram Islam lainnya itu ada di kawasan Makam Imogiri atau biasa disebut dengan Makam Raja-Raja yang terletak di Imogiri, Bantul. Nah, makam raja-raja ini didirikan pada tahun 1632 oleh Raja Sultan Agung. Nah, Sultan Agung adalah orang pertama yang dimakamkan di situ. Tadi kita udah lihat beberapa peninggalan-peninggalan kedaton Kerajaan Mataram Islam yang pastinya masih bisa kita lihat hingga saat ini. Upaya pelestarian selalu dilakukan secara dinamis dan berlangsung demi menjaga keeksisan cagar budaya untuk Mataram Islam. Dapat disimpulkan bahwa sejarah Mataram Islam ini mewarnai sejarah daerah istimewa Yogyakarta.